Gara-gara dihina, karyawan kapal pesiar ini dipenjara selama 30 tahun. Ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di kapal pesiar. Bagaimana sih kronologi kejadiannya? Mari kita ungkap. Kita panggil saja karyawan kapal pesiarnya adalah KP. KP adalah warga Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar dari MS New Amsterdam. Nah, ini milik dari kapal Holland American Line ya guys. Si KP ini mengaku dia itu dimaki oleh tamunya ketika dia membawa sarapan ke ruang tamunya. KP mengatakan kepada FBI dia itu telah mengetuk pintu tamu itu sebanyak 3 kali tetapi tidak ada respon. Dilansir dari kantor berita CNN pada Rabu 19 Februari 2014, ketukan itu malah dibalas dengan suara makian dari dalam kamar. "Tunggu sebentar kau, baca." Nah, seperti itulah katanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perempuan itu akhirnya membuka pintu dan KP meninggalkan sarapan itu di kamarnya. Mungkin saja KP ini merasa kecewa dengan kata-kata tamu itu ya. Padahal sudah dibawain makanan tapi dibilangnya kayak begitu. Ya mungkin merasa sakit hati. Namun KP tidak melaporkan perlakuan tamunya itu kepada manajer yang tengah bertugas. Masih kesal dengan makian tamu itu, KP lantas balik lagi ke kamar tamu perempuan yang tadi itu. Dan dia ingin memberinya pelajaran. Namun saat mengetuk pintu tidak ada jawaban dan dia pun pergi. Mungkin saja tamunya lagi keluar. Dalam laporan yang diterima petugas FBI, si KP ini masih terus mencari korban hingga ke seluruh kapal pesiar. Tujuan si KP mencari si korban itu hanya ingin memberikan pelajaran saja. Tetapi setelah dia menemukan si korban itu, ternyata terlalu banyak orang berada di tempat itu. Dan KP pun mengurungkan niatnya untuk mengajar si korbannya. Setelah malam kian larut, si KP ini kembali ke kamar korban dengan menggunakan kunci master. Kunci master itu adalah kunci yang bisa membuka semua kamar yang ada di kapal pesiar. Jadi menurut saya kalau si KP ini memegang kunci master key, dia itu bisa leluasa membuka kamar tamu yang dia incar. Setelah KP berhasil membuka kamar tamunya, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Nah, si KP ini dituduh memperkosa, mencekik dan memukul si korban. Dan di saat itu juga si korban juga melawan balik si KP dengan menggunakan alat pembuka tutup botol anggur. Dan baku hantam pun terjadi di dalam kamar dan akhirnya hingga bergeser ke balkoni. Dan saat itu si KP ini berupaya melempar korban dari balkoni dan pada akhirnya si wanita itu berhasil kabur dan ditolong oleh tamu lainnya. Usai kejadian itu, si KP ini dilaporkan kembali ke kamarnya dan mengaku kepada teman satu kamar untuk menghubungi petugas keamanan karena dia ini telah menganiaya seorang tamu. Dan dia pun langsung ditahan saat itu juga. Katanya ya guys, si KP ini tidak mempunyai catatan kejahatan sebelumnya dan dia itu dikenal baik oleh teman-temannya. Dan juga ada sumber kedua yang mengatakan berbeda dengan sumber yang pertama. Ini ketika saat kejadiannya ya guys. Kalau menurut saya FBI-nya yang kurang teliti. Si korban itu mau dilemparkan ke laut. Pada saat kamarnya dia mau masuk, Ketut ini menyampaikan kepada temannya bahwa dia memukul sebetulnya, bukan membunuh. Dan korban sendiri yang langsung dia itu larinya ke balkon karena dia pengen teriak-teriak minta tolong begitu. Tetapi si Ketutnya ini kan menarik jangan sampai ke balkon. Tetapi akhirnya pergulatan itu juga terjadi di balkon dan saling menjatuhkan begitu. Jadi untuk kasus percobaan pembunuhan menurut saya itu nggak masuk akal ya. Tapi untuk pemerkosaan juga tidak masuk akal. Ini hanyalah masalah sepele yang dialami oleh KP dengan tamunya. Kita bisa belajar dari kasusnya si KP ini. Kalau di kapal pesiar itu ya guys, kalau kalian mendengarkan hal-hal yang jelek dari tamu, biarkan saja, nggak usah didengarkan. Sebenarnya kalian itu diuji kesabaran kalian dan iman kalian itu juga diuji. Dan di kapal pesiar itu tidak cuma kata-kata kasar aja yang ada, tapi mereka itu si tamunya ini budaya luar negeri aja sebenarnya. Mereka itu penampilannya seksi banget, terbuka, transparan ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, mungkin saja kita bakalan terpancing
untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah, saran saya, sebelum kalian menuju ke kapal pesiar, kalian itu harus menyiapkan mental kalian. Kesabaran kalian itu harus disiapkan dulu. Itu pesan saya. Mari kita belajar dari kasus ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.